pecah berapa. Gila ini, gila. Walah, gila Kang Bro. Tapi posisinya pecahan ini nggak lepas untungnya ya. 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kang Bro, kembali lagi di Silaban Channel. Di depan saya ada motor Vega R dengan kendala motor berasap. Kemudian untuk asap tersebut, selain keluar dari lubang knalpot, dia juga keluar melalui selang pernapasan. Asap tersebut masuk ke ruang oli, ke ruang karter. Dan ini berarti atau sama halnya dengan kompresi dari ruang bakar itu bocor ke arah belakang masuk ke ruang oli atau ruang karter. Nah, untuk kondisi motor sendiri Kang Bro, ini sudah susah sekali untuk dinyalakan ya. Sudah saya coba beberapa kali, saya engkol, saya mencoba untuk menyalakannya. Menyala sebentar tapi langsung mati lagi. Dan ini untuk posisi knalpot sudah saya lepas. Dan rencana saya akan langsung membongkar di bagian silinder blok. Nah, ada kemungkinan permasalahan atau sumber masalahnya itu di bagian sekitaran ring piston ya. Tapi kita akan cek dulu, kita akan bongkar terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan analisanya. Dan untuk permasalahan berikutnya Kang Bro, di bagian as engkol ini ya, ini nggak mau balik. Apakah karena pernya patah atau karena kendala lain? Nanti kita akan juga cek sekalian. Kita akan bongkar dulu di bagian silinder bloknya ya. So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who doubted it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. Fast I can roast, I can I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Oke Kang Bro, lihat di bagian sehernya ya, atau pistonnya. Remuk. Oke, kita lepas dulu pistonnya biar lebih jelas. Oke Kang Bro, untuk kondisi pistonnya seperti ini ya. Seram sekali ini ya, untuk pecahan dari pistonnya bisa dilihat di sini Kang Bro. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya posisinya ya. Patahan ini yang mengakibatkan kompresinya itu bocor. Dia berasap di posisi lubang buang atau knalpot, dan juga terjadi kebocoran ke arah belakang piston atau menuju ke ruang karter, ke ruang oli. Jadi dari selang pernapasan itu juga keluar asap Kang Bro. Nah, ini akibat dari ini ya, yang pecah seperti ini. Jadi pecah berapa? Gila ini, gila.
Walah, gila Kang Bro. Tapi posisinya pecahan ini nggak lepas untungnya ya. 1, 2, 3. Yang sebelah sini aman. Edian. Kita lihat kondisi buringnya ya. Kalau buringnya nggak baret, kita ganti pistonnya saja. Ini kondisi liner. Kondisi liner masih aman Kang Bro. Kondisi liner masih bagus. Jadi posisi patahan dari piston ini masih berada di posisi tempatnya ya, nggak sampai terlepas. Kalau misalkan ini sampai terlepas ya pasti buringnya juga ikut baret. Oh, ini terlepas di bagian knob di dalamnya ya, untuk per engkolnya. Sebentar saya ambil tang snap-ring. Kita langsung cek saja untuk memastikan bahwa pernya ini enggak patah. Nah ini ya, lepas dari nok-nokannya. Di sini ada lubang. Nah ini ya. Nah seperti ini Kang Bro. Kita langsung pasang kembali. Ini enggak ada masalah di bagian per engkolnya, tidak patah. Kita tinggal pasang lagi nanti. Di bagian area kopling tidak ada permasalahan, karena ini belum lama ya melakukan pembongkaran. Kemarin dari kopling manual kita gunakan kembali untuk kopling otomatisnya atau kopling gandanya. Cuma kemarin enggak saya cek untuk bagian ini, ternyata begitu dipasang masih normal, tapi beberapa hari digunakan katanya nggak mau balik engkolnya. Tapi dia nggak jatuh ke bawah saat mesin berbunyi, cuma dia saat diengkol dia nggak mau balik ke atas. Tapi kalau sudah menyala, begitu dibalikan ke atas dia nggak jatuh ke bawah, karena memang sebenarnya pernya belum patah. Cuma ini, bagian ini ya yang di dalam sini tadi itu cuma terlepas dari lubang. Oke, berarti kita tinggal mencari pistonnya saja. Kita ganti untuk bagian pistonnya yang patah seperti ini. Oke Kang Bro, permasalahan yang dialami motor ini dulu pernah melakukan penggantian piston di tempat saya juga. Saya masih ingat dan pernah saya buatkan videonya juga ya kalau tidak salah. Jadi menggunakan seher KZ mirip seperti Vega yang kemarin. Nah ini salah satu efek dari kompresi yang lumayan tinggi Kang Bro di motor ini. Jadi untuk bagian kepala pistonnya ini sedikit ngedum. Kemudian saya buat rata, ngeflat di bagian pinggirannya ini saja. Kalau yang Vega kemarin kan saya flat rata semua full ya. Kalau ini masih saya sisakan di bagian sini tengah. Nah ini untuk sudut, untuk bagian tepian ini yang saya bikin rata atau bikin flat. Ini menyesuaikan dengan squeeze dari silinder kopnya. Ini ya. Nah ini. Saya mengikuti squeeze di sini Kang Bro untuk bagian ini lebarnya. Nah sedangkan untuk bagian tengah ini berada di ruangan sini. Saya tanpa mengurangi sedikit pun ya. Jadi dibandingkan dengan Vega yang kemarin terakhir saya kerjakan, kompresinya lebih besar yang ini. Ya, karena ini bagian tengah ini masih ngedum. Untuk kasus yang seperti ini juga bisa menyebabkan kasus FD atau full dilution Kang Bro, dimana kasus full dilution itu maksudnya terkontaminasinya pelumas oleh bahan bakar.
Nah, secara otomatis ya, untuk posisi yang sudah seperti ini terjadi kebocoran kompresi ke area belakang piston atau menuju ke ruang karter oli, maka dipastikan bahan bakar itu juga akan masuk ikut ke ruang oli atau ke ruang karter. Itu pasti ya. Meskipun ada beberapa penyebab kasus FD, bukan hanya dari ring pistonnya ini yang aus atau mengalami kerusakan atau mengalami kebocoran kompresi ke arah belakang piston. Namun juga ada beberapa penyebab yang lainnya, Kang Bro. Nah, ini salah satunya penyebab ya yang bisa menyebabkan full dilution juga. Jadi terjadi kebocoran kompresi ke belakang piston atau menuju ke ruang oli. Ya, penyebabnya ini kemungkinan karena tekanan kompresi yang terlalu tinggi dan kualitas bahan atau materialnya. Ini saya gunakan piston NPP. Yang penting untuk owner biaya semini mungkin, yang penting bisa menyala kembali. Tapi untuk kondisi pistonnya sudah seperti ini, pasti wajib harus diganti, Kang Bro. Nggak bisa diakal-akali ya. Karena bagian liner masih utuh, nah kita mungkin akan mencari piston setnya saja beserta ring. Oke Kang Bro, ini untuk pistonnya sudah saya dapatkan ya, dan ini ada rekomendasi lagi saat kita melakukan bore up untuk motor Vega R lawas. Selain menggunakan piston kepunyaan Kawasaki KZ, juga ada alternatif lain, kita bisa menggunakan piston kepunyaan Vario 125. Nah, seperti keterangan sebelumnya ya, saya mau coba ganti piston dan ringnya saja karena untuk bagian liner itu masih mulus, lumayan mulus. Dan yang utama nanti akan kita lakukan pengukuran celah cap ringnya ya, terutama cap ring oli. Kita akan coba lihat untuk ukuran celahnya kira-kira berapa, kira-kira dia masuk atau enggak. Dan kita akan uji coba nanti ya. Ini bisa dibilang eksperimen juga Kang Bro, karena hasilnya belum kita ketahui ya. Artinya masih 50-50 atau tanda tanya apakah berhasil atau enggak. Kalau misalkan dia tidak berasap ya, syukur-syukur memang tidak berasap, berarti kita akan gunakan piston ini sebagai pengganti piston KZ yang kemarin sudah menggunakan ukuran 53 kalau tidak salah ya, untuk diameter piston KZ-nya. Berikutnya kita akan coba cek untuk piston Vario 125 ini. Ini dengan ukuran oversize 100 Kang Bro. Kita akan coba cek dan kita bandingkan pula dengan kondisi atau ukuran piston KZ yang sebelumnya ya. Nah, ini untuk pistonnya, penampakan piston Vario 125. Ini untuk piston yang lama kemarin yang KZ ya, yang pecah. Nah, kita akan coba ukur untuk diameternya ya. Sekitar 53 mili Kang Bro. Oke. Dan untuk yang KZ kemarin ya, kurang lebihnya hampir sama, 53. Kita coba tes ya untuk piston yang kemarin untuk kepunyaan KZ ini saat terpasang di liner. Dia sudah ringan atau sudah ngeblong memang, tapi yang utama nanti bagian celah cap ringnya ya yang kita cek. Dan ini untuk kepunyaan Vario oversize 100, sama-sama sudah blong atau enteng. Nah, ini untuk hasilnya 50-50, tapi kita cek dulu untuk bagian ini ring oli saat terpasang di liner, kira-kira masuk enggak. Sebenarnya kemarin saya sudah dapat untuk Vario 125 tapi bukan yang AHM, mereknya merek lain ya, aftermarket. Setelah saya cek di penjual pistonnya atau di tokonya, saya cek untuk celah gap ringnya itu terlalu lebar Kang Bro, saya nggak berani pakai. Dan saya coba cari merek yang lain, dan ini saya dapatkan untuk merek ori ya, yang AHM. Dan sebenarnya sudah sempat saya cek juga di sana
untuk celah gap ring oli di sini terlihat. Nah ini untuk celah gapnya ya Kang Bro, ternyata lebar Kang Bro, lebar banget ini. Sudah terlanjur dibeli ya, kita coba dulu tetap ya. Untuk hasilnya nanti kita lihat lah. Sekarang kita rakit saja. Untuk hasilnya nanti kita lihat ya. Dan sekarang saya lanjutkan lagi untuk perbandingan dari panjang pistonnya. Kita pasang dulu untuk pen piston, kemudian kita masukkan ke pen bekas punyanya KC, piston KC. Ini sebagai perbandingan. Nah ini ya posisinya ya. Nah untuk ketinggian kepala pistonnya ini masih tinggi punyanya KC. Kalau misalkan ini kemarin nggak dibubut ya bagian pinggirannya, dari sini sudah terlihat. Kita coba cek ya kan, masih tinggi punyanya KC. Kemudian untuk bagian kepala ini kita sudah tidak merubah lagi ya, kita langsung PNP tinggal pasang saja. Nanti tidak ada perubahan bagian cowakan klepnya ini. Kemudian untuk tinggi kepalanya juga kita biarkan saja. Kemudian dilihat dari panjang ekornya, ini juga lebih pendek dari KC. Padahal ini kemarin sudah dipotong ya, menyesuaikan kondisi di saat terpasang di crankcase. Dia lebih pendek Kang Bro. Nah menurut saya ini salah satu keuntungannya juga ya, kalau pistonnya lebih pendek dia pastinya lebih enteng dan juga lebih ringan. Oke ya, untuk selanjutnya langsung kita rakit saja, nanti kita lihat hasilnya. Ini ada dua opsi Kang Bro, kalau misalkan ini nanti gagal dan berasap, maka kalau misalkan cuma diganti ring dan piston kok nanti berasap, maka untuk opsi lainnya atau pilihan lainnya, ini akan saya buring. Piston akan saya gunakan kembali, tapi ini akan saya ganti untuk cleanernya. Ya, jadi ada dua pilihan tersebut. Ya saya harap ini nanti nggak ngebul sih. Cuma kalau misalkan seandainya gagal dan berasap, akan saya liner, saya boring kembali, dan saya akan gunakan piston ini langsung dioper 100, kita gunakan piston ini lagi daripada kita beli piston baru lagi, ini kan sayang. Jadi seperti itu ya untuk pilihan dari pengerjaan Vega ini, karena memang 50-50 untuk hasilnya. Kalau misalkan kita kasih untuk ukuran di atasnya ini, misalkan operasi 125, kita akan kolter, itu sudah pasti akan kita kolter, dan mungkin hasilnya juga saya bisa pastikan hasilnya itu nggak berasap atau berasapnya itu sembuh. Cuma masalahnya kalau misal langsung kita kasih 125 dan kita kolter, itu kan ada biaya tambahan dari pengkolteran. Nah ini 50-50 sekarang. Kalau misalkan nanti nggak berasap, kita berhemat gak ngolter, tapi kalau misalkan berasap kita tetap harus ganti buringnya. Itu pilihannya ya yang saya kasih ke owner. Jadi pilihan tersebut memang ya harus, kalau misalkan ini nanti gagal masih berasap, kita akan kolter atau kita buring dan kita kolter, seperti itu. Nah sekarang kita langsung saja coba rakit di motor ya, nanti kita lihat hasilnya. Oke Kang Bro, untuk posisi piston saat berada di posisi TMA ini seperti ini ya, sedikit lebih mendem. Posisinya benar-benar aman, sudah pasti aman ini ya, nggak perlu kita rubah-rubah bagian kepala pistonnya saat kita menggunakan piston Vario 125 di motor Vega ini. Nah ini posisi TMA.
masih aman sekali ya. Kalau kita lihat dari sisi samping benar-benar rata. Oke, lanjut kita pasang bagian kop, dan untuk bagian klep sudah saya cek, ini masih rapat Kang Bro. Saya tidak melakukan proses sekir ulang karena masih benar-benar rapat, sudah saya lakukan pengecekan. Kita tinggal pasang lagi. Oke Kang Bro, proses perakitan saya percepat dan sekarang tinggal proses penyalaan saja. Ini belum menyala sama sekali, dan kita lihat ya apakah untuk pertama kali menyala akan keluar asap putih atau tidak. Seperti yang saya bilang tadi, ada dua opsi pilihan ya. Kalau misalkan ini berasap, nanti kita bongkar lagi, kita akan pasang boring baru dan kita gunakan piston yang sudah terlanjur kita beli, dan kita sesuaikan lagi dengan oversize 100 kepunyaan piston Vario 125. Oke ya, tanpa berlama-lama langsung kita coba nyalakan. Barusan untuk tutup magnet belum dipasang ya, jadi oke keruan. Oke, sekarang kita coba lagi. Oke ya, sepertinya awal kali nyala tidak ada asap putih, tapi kita harus tunggu sampai suhu mesin naik Kang Bro. Jadi kita tunggu biar suhunya panas dulu, nanti ada perubahan atau tidak. Sembari kita menunggu, kita cek jalur pelumasannya ya, yang menuju ke silinder head. Kita buka bagian tutup atasnya sini. Asapnya pedes. Oke ya, kita coba cek pelumasan yang ke heat. Saya nyalakan kembali. Oke ya, oli sudah nampak naik. Ini bensin sing wingi saya peret banget ya. Oke Kang Bro, untuk posisinya sepertinya aman ya masih. Walaupun tadi kita lihat untuk gap ringnya itu lumayan lebar, saya sampai nggak sempat ngukur untuk celah gapnya tadi, karena saya sendiri tadinya sedikit ragu ya, masih berasap, tapi ternyata sepertinya aman. Soalnya ada bensinnya
bensinnya menipis. Saya kasih bensin dulu. Oke Kang Bro, ini untuk hasil akhirnya ya. Kita lihat di knalpot. Seperti sedikit berasap putih, tapi ini saya yakinkan bukan dari pistonnya ya. Bisa dari setelan karbunya Kang Bro, karena untuk karbu ini bagian udara saya tutup full ya. Jadi kalau kita mau telusuri kronologi dari motor ini, kemarin untuk piston bisa terjadi pecah di bagian alur ringnya, bisa diakibatkan karena konsumsi bahan bakarnya itu terlalu irit. Untuk kondisi piston KC dengan diameter 53 mili, ternyata untuk karbunya masih digunakan karbu standar, dan itu bagian main jet, pilot jetnya juga masih kecil Kang Bro. Istilahnya masih standar karbunya, jadi otomatis secara logika konsumsi bahan bakarnya itu masih kurang imbang. Bisa saja kemarin terjadi pecah di bagian alur ringnya karena posisi konsumsi bahan bakar terlalu irit. Dan ini akan saya lanjutkan pengerjaannya, setting di bagian karburator supaya nanti lebih imbang ya antara konsumsi dengan pemakaian pistonnya juga, karena ini sudah menggunakan Vario 125 dengan oversize 100, di mana diameternya itu kurang lebih sama dengan piston sebelumnya, penggunaan piston KZ dengan diameter 53 mili juga. Dan ini akan saya setting untuk karburatornya, namun akan saya buatkan di video terpisah ya. Oke, untuk video kali ini mungkin sampai di sini dulu. Penggantian piston yang tadinya menggunakan KZ, kita ganti menggunakan Vario 125 dengan diameter piston 53 mili. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe buat yang belum subscribe. Saya Silaban pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.